Shalom adik-adik, jumpa lagi sama kami Michelle, Kak Mary, Kak Aris. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita beribadah, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Doa dipimpin sama Kak Mary ya. ayo adik-adik kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami masih bisa berkumpul beribadah. Meskipun kami terpisah oleh jarak, tapi kami percaya Tuhan juga hadir di tempat kami masing-masing, baik di tempat Kak Mary beribadah bersama kakak-kakak dan juga bersama adik-adik di rumah masing-masing. Tuhan, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan lagu Cuit Cuit Pam Pam Pam. Semuanya gerak badannya ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya ya
Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Aris ajak semua adik-adik siapkan Alkitabnya supaya saat mendengarkan firman Tuhan bisa mendengarkan dengan fokus dan jangan ngobrol ya, harus benar-benar menyaksikan firman Tuhan di rumah masing-masing. Kita angkat satu pujian yuk. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Sekali lagi katakan adik-adik, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Adik-adik di rumah boleh sambil mengangkat tangannya, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Kita akan pujian ini dari hati adik-adik semua ya, yuk. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Lebih tinggi angkat tanganmu dari adik-adik, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Yes, Lord. Oh my soul, I worship Your holy. Oh, bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, we worship You, God. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Here I am to worship You, God. I worship Your holy name. I worship You. I worship Your holy name. Ayo adik-adik kita sembah Tuhan. Angkat suara adik-adik di rumah. Adik-adik boleh katakan terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Katakan haleluya. Oh, sambil mengangkat tangan adik-adik, mari adik-adik menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan lewat suara lagu. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita berdoa dulu. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau yang berkuasa atas alam semesta yang ada di sekitar kami. Berkati setiap pikiran kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Miss Bagus mau cerita ya tentang bangsa Israel yang melewati laut Teberau. Ya, kisahnya dapat kita baca dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Ya, tapi sebelum itu, ya, Mister mau cerita tentang laut, ya. Siapa yang pernah ke laut ya, atau ke pantai ya? Oke, ya gitu ya, banyak air di situ ya, warnanya biru semua ya, laut itu ya.
Di situ banyak apa? Banyak binatang ya, banyak hewan. Ada ikan, ada udang, ada cumi-cumi, ada lobster, ada kepiting. Indah, itu indah ya. Nah, adik-adik, Mister mau tanya yang sekarang ya, siapa kira-kira yang menciptakan laut? Ya, ya, yang menciptakan laut itu Tuhan kita ya, Tuhan Yesus. Dia menciptakan laut untuk kita semua ya, untuk kita nikmati. Nah, laut itu mengandung banyak kehidupan ya. Di situ nelayan cari ikan ya. Mereka dapat penghasilan dari situ. Dan ikan itu rasanya enak ya, buat kita makan semua sehari-hari. Juga ada yang rekreasi di sana ya. Ada yang foto-foto, ya upload di Insta. Ada yang berjemur di situ ya. Nah, Tuhan kita itu luar biasa ya. Lalu sekarang Mister mau cerita. Dulu kala ya, di zaman bangsa Israel masih ada di tanah Mesir ya. Zaman dulu bangsa Israel itu sedih ya, karena mereka ada di tanah Mesir. Bangsa Mesir itu bangsa yang jahat di mata Tuhan ya. Mereka itu memperbudak bangsa Israel. Mereka suruh bangsa Israel itu membangun ya segala macam jembatan, rumah, tapi mereka tidak diperlakukan dengan baik ya. Lalu Tuhan suatu hari bilang sama Musa, Musa, kamu pimpin ya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah saatnya mereka harus keluar dari tanah Mesir. Nah, tapi bangsa Mesir ini punya seorang raja ya, raja yang jahat ya, namanya Fir'aun. Fir'aun ini nggak mau taat sama Tuhan ya. Adik-adik, jangan seperti Fir'aun ya. Fir'aun ini jahat, nggak mau taat sama Tuhan. Jadi dia bertingkah seenaknya sendiri ya. Musa sudah bilang sama Fir'aun, Fir'aun tidak boleh ya bangsa Israel ditahan, nah, harus pergi. Fir'aun nggak mau taat. Lalu akhirnya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan ini Fir'aun dan bangsa Mesir ini berusaha kejar ya. Bangsa Israel mau ditangkap lagi ya. Tangkap lagi untuk ditahan lalu dijadikan budak lagi. Musa nggak mau ya. Musa juga menjalankan perintah Tuhan ya, harus membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Bangsa Israel keluar, dia jalan, mereka jalan di tengah-tengah padang gurun ya. Bayangin ya, padang gurun itu panas ya. Jadi banyak orang juga ya, bangsa Israel itu jumlahnya banyak sekali ya, karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Tuhan memberkati bangsa Israel, jadi banyak keturunan daripada bangsa Israel. Begitu banyak jumlah mereka, ada ratusan ribu bahkan jutaan ya. Mereka berjalan kaki, karena waktu itu ya belum ada kendaraan ya, gak seperti sekarang. Banyak bisa naik mobil, naik motor ya, bisa pesan Gojek ya. Zaman dulu nggak ada ya. Nah, tapi waktu itu bangsa Mesir ya, mereka punya kereta kuda ya, mereka punya kuda, jadi mereka kejar itu lebih cepat ya. Mereka mau tangkap bangsa Israel, tapi Tuhan itu, Yesus itu mencegah ya. Mereka menghalang-halangi Mesir biar tidak bisa menangkap bangsa Israel. Lalu bangsa Israel jalan kaki, dan tiba-tiba tengah-tengah jalan ya, mereka ketemu laut ya. Laut itu laut Tiberias, laut luas sekali ya. Yang seperti Mister ceritain tadi ya, ada gelombang ya, ada ombak
gitu ya. Nah, padahal jumlah mereka itu banyak ya, ada ibu-ibu, ada yang kakek ya, mungkin sudah tua, atau anak-anak, mungkin susah ya, mereka nggak mungkin bisa melewati laut ya. Laut itu gelombangnya besar, nggak mungkin mereka bisa lewati. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu angkat, ulurkan tanganmu ya, dan laut itu akan terbelah jadi dua. Ya, lalu Musa lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan ya, angkat tangannya. Lalu tiba-tiba mujizat itu terjadi ya. Nah, Tuhan kita berkuasa atas alam semesta ya, atas lautan. Siapa di dunia ini ya bisa berkuasa atas lautan? Gak ada satupun ya, hanya Tuhan Yesus bisa. Lalu dan terjadilah itu ya, laut itu awalnya ya bergelombang ya, tiba-tiba terbelah jadi dua ya. Dalam Alkitab dikatakan ada angin ya, itu yang membelah laut itu tadi ya, karena kuasa dari Tuhan. Lalu laut ini terbelah jadi dua, jadi seakan-akan seperti tembok gitu ya, tembok gitu. Nah, di tengah-tengah tembok air ini tadi ya, di permukaan air harusnya itu ya becek ya, karena laut itu harusnya becek di permukaan bawah situ ya. Tapi gara-gara Tuhan berkuasa ya, mengubah permukaan air itu jadi kering. Bangsa Israel itu jadi bisa lewat ya. Bangsa Israel yang begitu banyak itu berbondong-bondong lewat gitu ya, di tengah-tengah tembok air itu ya. Dan waktu mereka jalan-jalan itu ya, kelihatan kanan kiri, wah ada ikan ya kanan kiri. Mungkin ada ikan kecil gitu ya lagi lewat kanan kiri, dan mereka sedang menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa itu ya. Mereka jalan kaki sambil lihat pemandangan di sebelah kanan kiri situ ya. Lalu mereka jalan-jalan dan sampailah mereka di permukaan ya. Orang itu banyak ya. Mereka lewat sampai di permukaan, tapi bangsa Mesir ini gak mau kalah ya. Mereka kejar terus, pantang menyerah ya mereka ya, hajar terus, dan mereka sampai di tengah-tengah tembok air itu ya. Lalu Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu angkat, ulurkan tanganmu lagi. Lalu terjadilah ya mujizat lagi. Tuhan Yesus menelan ya, air yang gelombang tadi, lautan yang luas tadi itu menelan ya bangsa Mesir itu di tengah-tengah lautan itu. Karena Tuhan Yesus memang menghukum bangsa Mesir di tengah-tengah lautan itu, mereka tenggelam di dalam gelombang itu, mereka tenggelam dan akhirnya mereka kalah, tak bisa lagi mengejar bangsa Israel. Mereka harus ya binasa karena mereka tidak taat oleh perkataan Tuhan. Tuhan marah sama bangsa Mesir dan mereka dihukum, mereka harus tenggelam, tidak bisa kembali. Tapi Tuhan Yesus itu mengasihi bangsa Israel ya, sama seperti Tuhan itu mengasihi kita semua ya. Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel, mengasihi Musa, mengasihi Mister, mengasihi adik-adik juga, mengasihi papa mama, semuanya anggota keluarga. Lalu mereka itu bersyukur ya, bangsa Israel itu bersyukur pada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap kami, lepas dari bangsa Mesir. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita sekali. Engkau menyertai kami lewat masa-masa sukar. Kami berhasil melewati laut Tebero oleh karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Musa juga bersyukur pada Tuhan. Ia disertai oleh Tuhan yang berhasil memimpin bangsa Israel melewati laut Tebero. Nah, jadi adik-adik,
Tuhan itu berkuasa ya. Bersyukur, wah, Tuhan itu berkuasa atas lautan, alam semesta, membelah lautan. Lautan ini gak ada ya, biasa siapapun bisa membelah ya. Ini Tuhan Yesus kita bisa membelah lautan. Nah, dari mari kita baca ya satu ayat di 1 Tawarikh 29 ayat 12. Dikatakan bahwa sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya, itu ya. Jadi Tuhan Yesus itu kita bersyukur, dia berkuasa atas segalanya. Termasuk sekarang ini. Sekalipun di sekitar kita sekarang ini ya, ada virus semuanya. Mungkin sedang sedih ya. Ada virus, tapi jangan lupa ya, Tuhan itu berkuasa. Sekalipun sekarang belum selesai, kita yakin dan percaya Tuhan itu ada menyertai kita semua ya, melindungi kita sampai saatnya ya, kondisi susah ini berakhir ya. Nanti waktu berakhir kita bersyukur pada Tuhan. Saat-saat susah sekarang ini pun tetap bersyukur pada Tuhan ya. Tuhan sayang sama kita. Kita berharap kepada Tuhan ya. Kita disayang oleh Tuhan, kita dilindungi olehnya ya, kita disertai saat-saat sekarang ini ya. Itu aja firman-Nya hari ini. Mari kita berdoa. Kita tutup mata, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa atas kami semua, atas alam semesta. Engkau mencintai setiap kami. Dalam masa-masa yang susah, dalam masa-masa bahagia, Engkau juga mendampingi kami, berbagi sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Ucapan syukur, haleluya. Amin.